Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menerapkan komputerisasi akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Setelah di materi-materi sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara menerapkan komputerisasi akuntansi untuk perusahaan jasa dan dagang. Kali ini kita akan belajar untuk perusahaan manufaktur. Nah, sebelum kita lanjutkan ke bagaimana cara dan teknik komputerisasinya, terlebih dahulu kita harus paham mengenai karakteristik dari perusahaan manufaktur itu sendiri ya. Jadi perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang kegiatan utamanya itu adalah mengolah atau menghasilkan produk baru dari bahan baku atau proses perubahan input menjadi output. Jadi jelas ya, perbedaan antara perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur itu terletak dari kegiatan utama perusahaannya. Jadi kalau perusahaan jasa itu kan hanya melayani jasa ya, melakukan pelayanan jasa. Kalau perusahaan dagang itu hanya menjual barang dagang tapi tidak mengolahnya. Nah, sedangkan perusahaan manufaktur itu adalah membeli bahan baku, mengolahnya sendiri menjadi barang jadi yang siap untuk dipakai atau dijual. Seperti itu. Nah, dari pengertiannya saja sudah berbeda ya. Maka di sini jelas laporan keuangannya juga tidak akan sama antara perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur karena ada komponen-komponen di dalam laporan keuangan itu yang berbeda ya. Selanjutnya ada 3 jenis persediaan di dalam akuntansi manufaktur. Kalau di perusahaan dagang kan hanya ada satu persediaan, yaitu persediaan barang dagang. Tapi kalau di perusahaan manufaktur itu ada 3 jenis persediaan. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku, yang kedua persediaan barang dalam proses, dan yang ketiga persediaan barang jadi. Nah, apa perbedaan ketiga persediaan ini? Yang pertama yaitu persediaan bahan baku adalah bahan dasar atau komponen utama dalam pembuatan produk. Misalnya itu benang ya, kalau contohnya itu benang. Yang kedua yaitu persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses ini adalah bahan baku yang telah diproses menjadi barang jadi namun belum selesai. Contohnya apa? Kan tadi bahan baku itu benang. Nah, barang dalam proses itu bisa saja kain atau sudah berbentuk pakaian tapi misalnya lengannya belum jadi belum selesai. Itu masuk ke dalam persediaan barang dalam proses. Dan yang ketiga adalah persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi di sini adalah bahan baku yang telah diproses sedemikian rupa menjadi barang jadi yang telah siap pakai dan dipasarkan. Jadi sudah jadi ya. Nah, itu ketiga perbedaan persediaan yang ada di akuntansi manufaktur. Selanjutnya, di perusahaan manufaktur juga ada 3 elemen biaya yang dibebankan dalam setiap produk. Yang pertama yaitu biaya bahan langsung, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga biaya overhead. Apa perbedaan ketiga biaya ini? Yang pertama, untuk biaya bahan langsung adalah biaya bahan yang dapat ditelusuri secara langsung pada barang yang sedang diproduksi. Contohnya apa? Misalnya besi pada perusahaan perakit mobil, atau misalnya bahan kayu pada perusahaan perabotan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah biaya tenaga kerja langsung. Apa biaya tenaga kerja langsung? Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang terpakai dalam menghasilkan produk jadi. Jadi dalam mengolah bahan baku menjadi produk jadi itu kan pasti membutuhkan biaya tenaga kerja ya, ada yang mengolahnya. Nah, itu masuk ke untuk upahnya itu masuk ke biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya adalah biaya overhead. Biaya overhead di sini adalah semua biaya produksi selain dari biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, itu masuk ke dalam komponen biaya overhead. Itu ya, 3 elemen biaya yang dibebankan dalam setiap produk. Selanjutnya adalah pengeluaran lain dalam menghasilkan produk jadi. Jadi selain dari tadi dari biaya bahan baku, biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead, ada juga biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum.
Nah, apakah perbedaannya ini? Yang pertama, untuk biaya pemasaran adalah biaya yang menampung keseluruhan beban yang dikeluarkan untuk mendistribusikan barang dagang hingga ke tangan konsumen. Nah, misalnya apa? Misalnya gaji karyawan pemasaran, beban iklan, beban listrik kantor pemasaran, dan lain sebagainya. Itu yang berkaitan langsung dengan kegiatan pendistribusian barang. Seperti itu. Selanjutnya adalah biaya administrasi dan umum. Nah, biaya administrasi dan umum di sini adalah beban yang digunakan atau biaya yang digunakan untuk menampung keseluruhan biaya operasi kantor. Misalnya apa? Misalnya biaya gaji direktur atau pegawai, beban listrik kantor dan telepon kantor misalnya dan sebagainya. Itu ya. Itu adalah pengeluaran lain dalam menghasilkan produk jadi di perusahaan manufaktur. Selanjutnya adalah kita masuk ke komputerisasi akuntansi pada perusahaan manufaktur. Nah, di sini untuk kegiatan komputerisasi kita menggunakan Maya Accounting versi 18 ya, sama dengan pada saat kita mempraktekkan akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Nah, di sini ada beberapa yang akan kita pelajari nanti dalam proses komputerisasi akuntansi pada perusahaan manufaktur. Di antaranya yaitu yang pertama, menginstal program Maya Accounting versi 18. Nah, ini juga kita sudah praktekkan ya pada saat kita belajar komputerisasi akuntansi pada perusahaan jasa dan dagang. Nah, itu langkahnya masih sama ya. Yang kedua yaitu menyusun daftar akun. Nah, kita akan belajar bagaimana cara menyusun daftar akun. Untuk langkahnya juga masih sama antara perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Hanya saja ada perbedaan di kuantitas ininya ya, daftar akunnya. Jadi kalau perusahaan manufaktur itu lebih banyak dari perusahaan jasa dan dagang daftar akunnya. Selanjutnya itu mengatur link akun. Nah, untuk mengatur link akun ini juga sama langkahnya dengan perusahaan jasa dan dagang. Selanjutnya adalah mengatur kode pajak, itu juga sama langkahnya. Selanjutnya adalah membuat daftar customer dan supplier, itu juga sama, mungkin nanti perbedaannya juga sama di kuantitasnya saja, jadi lebih banyak dari perusahaan jasa dan dagang. Selanjutnya adalah membuat daftar pelengkapan dan aset tetap beserta saldonya jika ada ya. Selanjutnya menginput saldo awal neraca, ini juga langkahnya sama. Selanjutnya menginput saldo awal customer dan supplier, menginput daftar persediaan dan saldonya. Nah, terletaknya mungkin letak utama perbedaannya antara komputerisasi jasa dagang dan manufaktur itu terletaknya di sini ya, yaitu dalam menginput daftar persediaan. Jadi kalau persediaan manufaktur itu kan tadi lebih banyak ya. Kalau persediaan barang, kalau perusahaan dagang itu kan hanya satu persediaan, yaitu persediaan barang dagang. Tapi kalau perusahaan manufaktur itu jelas banyak persediaannya, ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Yang nantinya juga akan akan berimbas ke laporan keuangan nanti di sini. Ya, karena jenis persediaannya juga sudah berbeda, lebih banyak di perusahaan manufaktur ya. Selanjutnya, tapi kalau untuk langkahnya itu sama ya. Sama, mungkin ada beberapa perbedaan nanti kita akan praktekkan ya. Selanjutnya adalah menginput transaksi. Nah, menginput transaksi di sini juga pada umumnya itu sama dengan cara menginput transaksi di perusahaan jasa dan manufaktur. Bedanya mungkin nanti pada saat menjual dan membeli, kegiatan menjual dan membeli ya, karena di sini ada beberapa persediaan. Selanjutnya adalah mencetak laporan keuangan. Nah, untuk mencetak laporan keuangan juga sama langkah-langkahnya dengan perusahaan jasa dan manufaktur, dan yang terakhir adalah membackup file. Membackup file juga sama langkahnya ya dengan perusahaan jasa dan manufaktur. Jadi kesimpulannya, untuk komputerisasi akuntansi pada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur pada intinya itu sama langkahnya ya. Dari tahap ke tahap itu sama, hanya saja mungkin perbedaannya terletak di
kuantitasnya ya, jadi banyak dan tidaknya diantaranya itu di akun, terletaknya di sini daftar akun. Itu kalau perusahaan jasa dan dagang itu masih terbilang sedikit ya, lebih sedikit mungkin ya, lebih sedikit dari daftar akun perusahaan manufaktur, dan juga perbedaannya terletak di persediaan. Kalau persediaan dagang itu hanya satu, yaitu persediaan barang dagang. Tapi kalau perusahaan manufaktur itu tadi ada perusahaan ada persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi, seperti itu ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan praktekkan. Ibu akan jelaskan bagaimana cara mempraktikkan tahap ke tahap supaya nanti kita lebih paham perbedaannya antara perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Nanti Ibu akan mulai bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.